Tes, tes. Halo bolo-bolo dimanapun kalian berada, piye kabare? Enak jamanku toh? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Kraven the Hunter yang dirilis pada tahun 2024, bercerita tentang anak dari kepala gangster terkenal Sergei Korvinov atau dikenal sebagai Kraven adalah seorang pemburu legendaris dengan kemampuan manusia super. Film ini mengisahkan perjalanan hidupnya sebelum menjadi pemburu paling ditakuti. Bagaimana alur ceritanya? Yuk kepoin. Berlatar belakang sebuah penjara di Rusia, penjara yang hanya diisi oleh penjahat kelas kakap seperti pembunuh, teroris, dan kejahatan-kejahatan berat lainnya. Kisah akan berfokus kepada seorang tahanan pria bernama 084 yang mempunyai tato di lehernya. Yang entah untuk apa itu dibuat, 084 pun harus pasrah saat dirinya dijebloskan dalam penjara. 084 kebetulan berada satu sel dengan pria bertubuh jangkung yang kebetulan juga tidak suka jika ada tahanan lain yang satu sel dengannya. 084 pun mengatakan hal yang sama sehingga keesokan paginya saat semua tahanan sedang berolahraga, tak lama datang dua orang tahanan yang mengecam tempat itu adalah milik pribadi, sehingga 084 yang merasa terganggu pun sedikit memberinya pelajaran. Dari akibat kejadian itu, 084 dipanggil untuk menemui kepala gangster yang berkuasa di rutan tersebut. Salah satu napi yang merasa telah dipermalukan menyimpan dendam dan melaporkan pada bosnya, Semyon Korny. Ia adalah kepala gangster Kirov yang disegani sekaligus penjual senjata ilegal, di mana senjatanya sudah membunuh ribuan wanita dan anak-anak. Bahkan saat dalam penjara pun Korny masih bisa menerapkan bisnisnya, di mana Korny akan dibuat terkejut tak kala 084 mengatakan kalau dia adalah seorang pemburu bernama Kraven. Rumor tentang pemburu sudah sangat terkenal di kalangan para penjahat kelas atas, namun beberapa menganggapnya hanya mitos. Dan yang harus Korny ketahui adalah bahwa tujuan utama Kraven datang ke penjara adalah memburu dirinya, sehingga berhasil memenuhi misinya. Terjadi adegan yang menegangkan ketika Kraven mencoba kabur dari hutan itu. Kemampuannya yang luar biasa, seperti fisik yang kuat, pendengaran, kecepatan, dan penciumannya yang tajam seperti seekor singa jantan, sehingga bisa disimpulkan bahwa Kraven bukan manusia biasa. Semua pasukan yang berjaga sudah dikerahkan, akan tetapi tidak ada satu orang pun, bahkan satu peluru pun yang mengenainya. Kraven terus berlari tepat saat badai salju muncul, yang sesampainya di sana sudah ada pesawat adiknya yang menunggu. Keesokan paginya telah ditemukan seorang mayat laki-laki terbujur kaku dalam tumpukan es yang mempunyai tato yang sama di leher Kraven, yang artinya Kraven sebenarnya bukanlah tahanan yang asli, melainkan seseorang yang menyamar menjadi tahanan hanya untuk membunuh Korny. Dengan begini, Kraven tidak akan dikejar lagi karena polisi akan mengira kalau mayat tersebut adalah tahanan yang kabur semalam. 16 tahun sebelumnya kita akan diajak sejenak saat Kraven masih remaja. Ia sekolah di New York bersama adiknya bernama Dmitry Korvinov, sementara Kraven sendiri memiliki nama asli Sergei Korvinov. Keduanya adalah anak bangsawan seorang kepala gangster kriminal pengedar narkoba bernama Nikolai Korvinov yang hobi berburu. Nikolai yang saat itu menjemput kedua anaknya dari sekolah sekaligus untuk memberitahu bahwa ibunya telah meninggal akibat bunuh diri. Alih-alih menghadiri pemakaman ibunya, Nikolai malah mengajak kedua anaknya untuk pergi berburu. Karena bagi Nikolai, seseorang yang mati akibat bunuh diri memiliki mental lemah dan tidak layak untuk mendapatkan penghormatan. Di waktu yang sama kita akan diperkenalkan dengan seorang remaja perempuan bernama Calypso yang sedang liburan di rumah neneknya. Nenek Calypso sendiri adalah seorang pendeta voodoo atau dukun yang bisa meramal masa depan. Nenek Calypso menjelaskan bahwa kartu tarot yang ia pegang saat ini bisa meramal masa depan apabila berada di tangan yang tepat.
Tahu kalau akan terjadi sesuatu pada Calypso, nenek pun mewariskan resep obat yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Sebenarnya ia ingin memberikannya saat Calypso dewasa, tapi setelah meramal Calypso, ia yakin kalau Calypso sebentar lagi akan segera membutuhkannya. Kembali ke Nicola dan anak-anaknya yang sudah sampai di lokasi berburu. Ia kedatangan tamu seorang gangster juga bernama Alexis yang merupakan anggota keluarga mafia Rusia. Tujuannya adalah ingin mengajak Nicola bermitra dalam bisnisnya. Namun karena Alexis hanya gangster dengan skala kecil, belum lagi tubuhnya yang lemah dan mempunyai penyakit kronis, Nicola yang dianggapnya mempunyai pengaruh kuat, alih-alih mendapatkan pertemanan, Alexis pun harus menerima rasa sakit hati tak kala permintaannya harus ditolak mentah-mentah. Di sisi lain, saat Kraven dan Dimitri berpisah dengan rombongan, disitulah tiba-tiba singa yang dianggap legenda muncul. Tidak langsung menerkam Kraven, justru singa itu hanya menatap Kraven. Di mana momen langka terjadi saat Kraven seolah mampu menenangkan singa tersebut hanya dengan tatapan matanya. Akan tetapi, ya, Nicola menembak singa tersebut yang refleks membuat singa itu menerkam Kraven, di mana Kraven diseret jauh ke dalam hutan. Tak jauh dari lokasi perburuan, Calypso yang sedang berwisata bersama orang tuanya, ia berperasaan tidak enak dengan selalu menatap kartu tarot yang dipegangnya dari tadi dan pergi menuju semak-semak. Disinilah pertama kali Calypso bertemu dengan Kraven. Melihat Kraven yang terluka parah akibat terkemar harimau, Calypso yang seakan sudah mengetahui insiden ini akan terjadi, mengambil obat yang telah diberikan pada neneknya lalu meminumkannya pada Kraven. Sehingga terjadilah reaksi percampuran antara ramuan dan darah singa yang sempat membuat jaringan tubuh Kraven mengalami perubahan. Sehingga disinilah Kraven sekarang terbaring di rumah sakit dengan ibu dokter yang mengatakan jika nyawa Kraven sebenarnya sempat tak tertolong, namun luar biasanya tubuh Kraven bisa pulih dengan cepat dan dinyatakan bisa pulang. Sesampainya di rumah, Nicola memanggil anaknya. Ia kecewa dengan Kraven yang menurutnya ia sama lemahnya dengan mendiang ibunya yang tidak mampu mengambil keputusan cepat saat berada dalam situasi terdesak. Untuk memperlihatkan bagaimana cara mengatasi rasa takut, di mana Kraven semakin dibuat marah dan terkejut ketika melihat kepala singa yang sudah menerkamnya waktu itu kini tergantung di dinding rumahnya. Nicola rupanya sudah membunuh singa tersebut hanya demi kepuasan semata. Padahal Nicola sangat paham betul jika Kraven putranya sangat benci pembunuhan binatang. Malam harinya, Kraven yang sudah tidak kuat dengan sikap ayahnya memutuskan untuk kabur dari rumahnya. Ia pergi di tengah hutan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Di timur jauh Rusia, saat Kraven berjalan ngegambel setelah kabur dari rumah, tepat saat ada segerombolan bison yang nyaris menabraknya, tiba-tiba ada seekor bison berdiri di depan Kraven untuk mencegah bison lain menabraknya. Tiba di hutan yang ia tuju, yaitu hutan yang sempat ia dan mendiang ibunya kunjungi, Kraven memutuskan untuk tinggal di sebuah pondok tua terbengkalai yang biasa ia dan ibunya gunakan ketika sedang liburan, menyendiri dan menyatu dengan alam. Setelah melewati pengalaman yang hampir merenggut nyawanya, ia mendapatkan kemampuan fisik luar biasa. Darah seekor singa liar yang tercampur dengan darahnya dan ramuan obat yang diminum saat ia sekarat memberinya kekuatan, kecepatan, dan naluri pemburu seperti predator sejati. Kebiasaannya hidup di hutan menjadikan hewan-hewan yang ada di sekitarnya menjadi temannya. Kraven dibuat terkejut ketika matanya mampu melihat dari jarak jauh yang di situ ada para pemburu yang mengincar tanduk banteng, sehingga Kraven pergi ke sana untuk memastikannya. Dan alangkah malangnya para banteng yang diambil tanduknya saja hanya untuk kepentingan para pemburu, di mana Kraven yang marah besar pun mengambil pisau yang tergeletak di sana dan menghabisi pemburu itu dengan sangat brutal.
Di masa kini selesai dengan misinya, Kraven kembali ke habitatnya di hutan belantara di Rusia. Ia mampir sejenak untuk makan salmon gratis yang ia tangkap dengan tangannya sendiri dan memakannya saat masih segar. Keesokan harinya terlihat sekelompok pemburu liar sedang mengumpulkan hasil buruannya. Mereka hanya mengambil tanduknya saja, sementara anggota lainnya dibiarkannya begitu saja. Kraven yang mengetahuinya tentu tidak akan diam saja. Para pemburu pun dibuat ketar-ketir tak kalah Kraven naik ke atas mobil dan langsung menghabisi mereka semua saat itu. Salah satu mobil berhasil meloloskan diri, namun dengan matanya yang tajam, Kraven berhasil mendapatkan nomor plat mobil tersebut. Minggu kemudian, sang pemburu yang berhasil lolos bernama Andre ingin mengantarkan hasil buruannya ke kolektor. Kini, ia harus dibuat terkejut ketika melihat Kraven sudah ada di sana bersama Flosbo yang sudah mengarah kepadanya. Kraven juga menemukan daftar nama-nama yang bertanggung jawab atas pemburuan liar, obat-obatan, senjata ilegal, dan perdagangan manusia. Kraven langsung menghabisi Andre dan kolektornya yang sudah mati duluan. Found you. Beralih sejenak, kini Calypso sudah dewasa menjadi pengacara kondang sedang menghadiri pemakaman temannya, yaitu seorang jaksa yang menjadi korban atas kekejaman Simon Corny yang sudah mati di penjara tadi karena berani menghalangi bisnisnya. Saat sedang melihat itulah, Kraven menemui Calypso sambil menunjukkan secari kartu yang ia pernah berikan dulu, sekaligus berterima kasih atas kejadian 16 tahun lalu. Kraven juga memberitahu bahwa Simon Corny, orang yang menghabisi teman baiknya, sudah dibunuh oleh Kraven 1 minggu yang lalu. Sempat mengabaikan dan tidak percaya, Calypso langsung memeriksa internet dan menemukan berita tentang Corny yang sudah mati seminggu yang lalu. Keesokannya, Kraven sudah janjian dengan Calypso di sebuah taman untuk mengobrol bersama, di mana Kraven juga menceritakan alasan ia berburu orang-orang jahat. Ia yang terlahir dari keluarga gangster yang jahat, seharusnya ia menjadi penerus bisnis ayahnya menjadi bandar narkoba. Namun, Kraven yang tidak ingin seperti ayahnya memutuskan untuk menjauhinya dan mencoba memberantas orang-orang seperti ayahnya dari muka bumi. Ia juga memberi daftar orang-orang yang terlibat dalam kejahatan yang sulit tersentuh hukum dan meminta bantuan Calypso untuk bermitra menemukan nama-nama yang ada di dalam daftar yang belum ia temukan. Tidak langsung menerimanya, Calypso masih ingin pikir-pikir dulu. Karena selain tidak masuk akal kenapa tidak menghabisi ayahnya yang seorang gembong narkoba terlebih dahulu, Kraven juga dianggap terlalu brutal dalam menegakkan sebuah keadilan. Di sisi lain, kita akan diajak sejenak menemui Alex, seorang mafia Rusia yang dulu sempat ditolak berteman dengan Nikola, yang kini sudah berpenampilan berbeda. Kini ia terlihat lebih kuat dan segar dari sebelumnya. Entah apa yang telah terjadi padanya, namun setelah diberi kabar bahwa Corny sudah mati, yang ternyata Corny adalah mitra dari Alexei. Dan dari cerita orang-orang, Alex pun tahu jika sosok pemburu bukan hanya sekedar mitos. Yang jikalau nama Corny ada di dalam daftar sang pemburu, pasti nama Alex juga tercantum di dalam daftarnya. Maka dari itu, sebelum sang pemburu atau Kraven menemukannya, ia memutuskan untuk menemui Kraven terlebih dahulu. Karena butuh bantuan tambahan orang yang berkompeten di bidangnya, Alex melakukan pertemuan dengan beberapa anak buah terbaik Corny yang kini bekerja tanpa bosnya. Seperti biasa, Corny selalu menawarkan pertemanan dengan sopan. Akan tetapi, mantan anak buah Corny yang bertindak selengean karena meragukan Alex yang berpenampilan tidak seperti gangster pada umumnya. Ia lalu menyabut Jack selang yang ada di pinggangnya yang tiba-tiba membuat kulit Alex keras, sekeras badak yang gak ada capnya. Tanpa sadar bahwa sniper Alex sudah siap di posisinya sehingga karena Alex hanya merekrut satu orang saja hingga untuk mendapatkan posisi itu, kedekatan Nikola dengan tangan kanan Corny dimanfaatkan baik oleh Alex yang dendam akibat insiden 16 tahun lalu. Alex menyusun rencana untuk menyerang Nikola di klub malam tempat Dimitri bekerja sehingga
get up. Gagal menghabisi Nicola, kini Alex mendapatkan sebuah flash disk rekaman berisi rekaman tentang sosok The Hunter. Setelah dicocokkan datanya, Alex dibuat khawatir karena sosok legenda yang membunuh Courtney tempo hari adalah Craven. Takut jika Nicola dan Craven akan bekerja sama untuk memberikan serangan balasan, sehingga untuk memastikannya, ia mengutus pemburu bayaran yang sudah lama terobsesi oleh sosok The Hunter bernama Foreigner untuk menyelidikinya. Kemampuannya yang unik apabila seseorang melihat matanya, maka orang itu akan kena semacam stun, genjutsu, hipnotis yang membuat siapapun yang melihatnya akan terdiam selama 3 detik. Kembali ke Craven yang tidak langsung pulang ke hutan tetapi menemui Demitri adiknya yang sudah lama tidak ditemuinya. Setelah mengobrol panjang lebar terkait hidup masing-masing, mereka pun minum bersama sampai Demitri mabuk. Yang karena Craven terlalu lama hidup di alam liar dan tidak terbiasa tidur di kasur empuk, ia pun tidur di halaman gedung apartemen dengan tanah dan rumput sebagai alasnya. Esok paginya ketika Craven kembali ke kamar, Demitri terlihat sedang diculik oleh beberapa orang tidak dikenal. Craven sempat melihat rokok yang para penjahat itu gunakan dan langsung melakukan pengejaran. Karena kaca yang mereka gunakan anti peluru, Craven cukup kesulitan untuk menembusnya sehingga masih belum menyerah. Craven dengan insting hewan buasnya pun terus melakukan pengejaran yang kali ini mencoba untuk menahan sebuah helikopter dengan tangannya. Gagal menyelamatkan Demitri, Craven menemui Calypso untuk meminta bantuannya berdasarkan ciri-ciri wajah dan rokok yang mereka gunakan, di mana Calypso menemui informannya dan berhasil mendapat informasi bahwa Demitri dibawa oleh kelompok penculik asal Turki dan saat ini ada di sebuah biara terpencil di dalam hutan. How'd it go? Of course she took it. Ternyata si informan sudah berkhianat dengan menjebak Craven agar bisa pergi ke lokasi sesuai yang diinginkan Foreigner, yang artinya dalang dibalik penculikan Demitri adalah sosok Alex yang ingin segera melenyapkan Craven. Setelah diberi alamat oleh Calypso, Craven langsung bergegas ke lokasi dan mulai membabi buta menghabisi para penjaga. Saat sedang menginterogasi satu penculik itulah, Craven melihat dua penembak yang berada di kejauhan dan tiba-tiba sebelum meninggal, si penculik pun menyebut nama orang yang sudah menyuruhnya, yaitu Alexi, sehingga Craven langsung menghubungi Calypso untuk segera pergi dari kota dan bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Sesaat setelah itu, Foreigner menginvestigasi tempat kejadian perkara. Di saat yang bersamaan juga datang dua orang polisi yang ingin memeriksa suara yang diakibatkan ledakan. Foreigner lalu menggunakan kemampuannya untuk menghabisi kedua polisi tersebut. What are you doing? Di sisi lain, ternyata Alex sedang bersama Demitri di markasnya mengungkap bahwa ternyata tas ransel yang selalu ia bawa berisi serum untuk mencegah mutasinya menjadi manusia badak. Awalnya Alex sama seperti Demitri, lemah, sering keluar masuk rumah sakit, diremehkan, tidak dihormati, sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang ilmuwan ahli biokimia dari New York yang sedang mengembangkan prosedur untuk meningkatkan kekuatan berkali-kali lipat. Alex pun mendapatkan kekuatan berkali-kali lipat serta kulitnya akan berubah menjadi keras dan sangat sulit dihancurkan. Namun sebagai gantinya Alex harus menahan rasa sakit yang luar biasa dan menggendong ransel berisi serum untuk mencegah mutasi seumur hidupnya. Tak lama, Foreigner lagi-lagi dengan kemampuannya yang hal tersebut membuat Alex jengkel karena dikira Craven yang akan datang. Move your eyeballs from your head. Relax. Foreigner berhasil melacak Craven hanya dari bunga rosaria yang digunakan Craven untuk membius para musuhnya di biara tadi. Bunga rosaria sendiri adalah spesies langka yang hanya tersedia di daerah tertentu, sehingga bisa dipastikan bahwa Craven tidaklah jauh dari tempat tumbuhnya spesies bunga langka tersebut, yaitu Siberia. Di sisi lain, Calypso yang sedang bersembunyi di kediaman Craven untuk menghindari kejaran Alex dan pasukannya,
Yang saat dalam perjalanan menuju pondok tempat tinggal Craven, tiba-tiba ya, harimau itu ternyata adalah sahabat dekat Craven dan hal itu cukup membuat jantung Calypso berdebar nggak karu-karuan. Setibanya di pondok, Calypso menemukan tombol yang berisi senjata-senjata milik Craven dan juga mengetahui kalau Craven sedang mencoba membuat ramuan yang serupa seperti milik keluarganya. Tapi Calypso mengatakan yang bisa membuat ramuan itu hanyalah nenek Calypso yang sudah lama meninggoy, dan itu sangat mustahil karena nenek Calypso adalah seorang dukun, bukan ahli biokimia, dan zat yang terkandung dalam ramuan tersebut ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat mistis. Di hutan Siberia, Alex dan pasukan bersenjatanya menghubungi Craven. Ia menawarkan sesuatu yang biasa ia tawarkan, yaitu pertemanan. Namun seperti yang kita ketahui semua, Craven bukanlah sosok yang tertarik dengan pertemanan kepada siapapun. Tidak punya pilihan lain, Alex pun menyuruh semua pasukannya untuk menyebar dan memasang jebakan di beberapa titik untuk menyambut kedatangan Craven. Yang tepat saat mereka mau jalan, muncullah sahabat Craven yaitu harimau yang tiba-tiba menyerang. Dan hal ini pun dimanfaatkan baik oleh Demitri untuk kabur ke dalam hutan. Yang jikalau Alex dan pasukannya mengira Craven akan terkena jebakan konvensional, ia sudah salah besar karena Craven bisa dengan cepat menyadari hal itu dan justru menggunakan jebakan tersebut untuk menghabisi mereka sendiri. Menyadari seluruh pasukannya gagal, Alexi pun memerintahkan helikopternya maju dan tiba-tiba sesaat setelah ledakan, saat pandangan Craven sedang teralihkan, Craven tiba-tiba ditembak racun dari belakang dan efek samping dari racun itu adalah memunculkan mimpi buruk atau sesuatu yang sangat ditakuti Craven sendiri. Ternyata tembak racun itu berasal dari Foreigner yang datang untuk membunuhnya, di mana Craven benar-benar dibuat tak berdaya apalagi dengan menggunakan kemampuan hipnotis 3 detiknya, sehingga puas mempermainkan Craven, Foreigner pun akhirnya menghunus pistolnya untuk mengakhiri kisah sang legenda. Namun tiba-tiba ya, muncul Calypso memanahnya menggunakan flashball tepat di mata kanannya yang membuat Foreigner meninggoy saat itu juga. Di mana Calypso ternyata masih mempunyai stok obat ramuan neneknya untuk menyelamatkan nyawa Craven kedua kalinya. Dipikir bahwa Craven telah berhasil dibunuh, Alex dan pasukan yang tersisa pergi meninggalkan hutan itu. Namun tiba-tiba hal di luar dugaan, muncul kawanan bison yang akan menabrak mobil pasukan Alex. Alex yang menyadari hal itu lalu melepas selang yang ada di tubuhnya untuk membuat kulitnya mengeras. Demitri yang juga menyadari hal itu pun lalu memasang sabuk pengaman untuk meredahkan guncangan. Sehingga dari kecelakaan itu hanya Alex dan Demitri lah yang tersisa. Craven sempat dibuat putus asa melawan Alex karena senjata Craven nyaris tidak mempan ke tubuh Alex yang kini sudah merubahnya menjadi manusia badak seutuhnya. Saat-saat kritis itulah Craven melihat celah kelemahan Alex, yaitu pada jack selang yang ada di dalam tubuhnya, lalu menusuknya. Sebelum akhirnya Alex mati setelah diinjak-injak kawanan banteng, Alex mengungkap siapa yang memberikan rekaman video CCTV kepadanya. Dan alangkah terkejutnya Craven kalau sosok yang memberi rekaman CCTV itu adalah Nicola, ayahnya Craven sendiri. Setelah itu di Rusia Utara, Craven menemui ayahnya yang sedang berburu. Mengetahui fakta seseorang yang mengirim rekaman video ke Alex ialah ayahnya sendiri, Nicola beralasan karena ia yang tidak cukup kuat untuk melawan Alex, maka dari itu ia sengaja memasang perangkap agar Alex mau berkonflik dengan Craven karena Nicola tahu kalau ia meminta langsung pada Craven, Craven tidak akan menurutinya. Craven yang dibuat kecewa untuk sekian kalinya pun pergi meninggalkan ayahnya tepat saat seekor beruang Zigli menyerangnya.
Setahun kemudian saat ulang tahun Dimitri, Craven datang ke klub milik Dimitri, melihat adiknya bernyanyi dan ayahnya sudah mati, membuat Craven merasa senang. Dan plot twistnya adalah Dimitri kini mengambil alih bisnis ayahnya. Lah, kok bisa? Padahal kan Dimitri cupu. Ya, setelah kejadian setahun lalu penyekapan di markas Alex, Dimitri yang sudah bosan dianggap lemah, beban, tidak dihormati, pergi menemui ilmuwan di New York. Ilmuwan yang sama yang telah merubah Alex, dan kini Dimitri sudah jauh lebih kuat dan percaya diri. Tak kalah kemampuannya yang bisa meniru, merubah-ubah seperti bunglon. Craven yang kini harus bagaimana, ia memilih untuk pulang ke rumah lamanya dan menemukan surat dari ayahnya. Ia juga diberi hadiah baju yang dibuat dari kulit singa yang biasa tergantung di dalam rumahnya. Setelah itu, duduk di depan cermin hingga akhirnya gabut lalu berburu Spider-Man. Hah, camat.